Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Rajab. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kini dihadapkan pada tantangan baru sebagai konsekuensi dari dinamika zaman yang disebut era globalisasi, sehingga harus menghadapi 3 tantangan utama, yaitu kemajuan ITE, kedua demokratisasi, yang ketiga dekadensi moral. Yang pertama, kemajuan ITE. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban Islam dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains atau ITEX. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat positif dan pragmatis seperti penguasaan teknologi. Akibatnya pendidikan Islam tidak mampu bersaing pada level kebudayaan dan global. Secara makro, kondisi pendidikan Islam saat ini sudah ketinggalan zaman karena kalah bersaing dengan perkembangan zaman. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ITEX sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai, sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Yang kedua, demokratisasi. Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai akal potensi individu dan bidang pendidikan. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokratisasi pendidikan Islam menghendaki sistem pendidikan yang bersifat sentralistik, seragam, dan independen untuk beralih mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom, beragam, dan independen. Ketiga, dekadensi moral. Revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan norma budaya. Pada lazimnya, nilainya budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan ITE akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Hal ini merupakan tantangan yang mutlak dijawab oleh pendidikan Islam melalui strategi yang tepat. Nah, adapun solusi atau strategi dalam menghadapi 3 tantangan utama yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu yang pertama, menyelesaikan permasalahan dikotomi. Persoalan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum melahirkan persoalan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Islam dan pendidikan umum, yang merupakan persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Pendidikan Islam harus menuju pada integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Fajur Rahman menawarkan satu pendekatan untuk menyelesaikan dikotomi pendidikan, yaitu dengan menerima pendidikan sekuler modern sebagaimana yang berkembang di dunia barat dengan mencoba mengisi konsep-konsep tertentu dalam Islam. Kedua, revitalisasi tujuan dan fungsi lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu mendesain ulang tujuan dan fungsinya. Menurut Nata, pendidikan Islam harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dan fokus, dan tidak hanya sebagai penerima komunikasi informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi tersebut, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Yang ketiga, reformasi kurikulum atau materi. Materi pendidikan Islam selalu didominasi masalah-masalah yang bersifat normatif, ritual, dan eskatologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan modernitas, pendidikan Islam harus melakukan langkah strategi dengan terlebih dahulu membangun paradigma keilmuan yang integratif sebagai jawaban terhadap dikotomi ilmu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang relevan dengan mendesain ulang fungsinya dengan memilih model pendidikan yang relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tahap selanjutnya, lembaga pendidikan harus mereformasi kurikulumnya agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing
dalam menghadapi kompetisi global. Nah, itulah seputar tantangan pendidikan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang 3 solusi utama dalam pendidikan Islam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.